Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Ramadan Silalahi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelima sejarah Afrika. Dalam materi kelima ini terdapat beberapa sub-sub materi. Yang pertama itu ialah mengenai hubungan Afrika Eropa sebelum abad ke-19. Sebelum abad ke-19, hubungan antara bangsa Afrika dan bangsa Eropa berlangsung secara terbatas dan bersifat ekonomi. Kontak awal terjadi melalui perdagangan, terutama di wilayah pesisir Afrika Utara dan Afrika Barat. Bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol mulai menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan Afrika seperti Mali, Ghana, dan Songhai yang sudah makmur dan memiliki struktur pemerintahan teratur. Hubungan ini awalnya bersifat saling menguntungkan. Orang Afrika menukar emas, gading, dan hasil bumi dengan kain, senjata, dan barang logam dari Eropa. Namun dalam perkembangannya, hubungan tersebut berubah menjadi bentuk eksploitasi ketika bangsa Eropa mulai tertarik menguasai sumber daya alam dan manusia Afrika secara langsung. Lalu yang kedua mengenai jaringan perdagangan Afrika sebelum abad ke-16. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, jaringan berdagang Afrika telah berkembang luas dan maju. Jalur-jalur perdagangan lintas gurun Sahara menghubungkan Afrika Barat dengan Afrika Utara dan dunia Islam. Komoditas penting dipentingkan meliputi emas, garam, gading, serta hal-hal lainnya. Menjadi pusat perdagangan yang ada di Timbuktu dan kebudayaan penting lainnya. Selain itu, Afrika Timur hubung dagang telah dijalin dengan bangsa Arab, India, dan bahkan Asia Tenggara melalui pelabuhan-pelabuhan seperti Mombasa, Sofala, Zanzibar, dan lain-lainnya. Dan membawa pengaruh besar dalam bidang politik, sosial, dan budaya. Afrika jadi jauh sebelum Eropa datang, Afrika sudah memiliki sistem ekonomi dan hubungan antar wilayah yang mapan. Yang selanjutnya adalah pasang surut hubungan Eropa-Afrika hingga abad ke-19. Memasuki abad ke-19, hubungan Afrika-Eropa mengalami perubahan besar. Ada 3 faktor utama yang memasa transisi tersebut. Pertama, menurunnya perdagangan budak dan munculnya perdagangan baru seperti hasil hutan, pertanian, serta mineral. Meningkatnya minat ilmuwan Eropa untuk meneliti geografi, flora, dan fauna Afrika. Kemudian, semangat misionaris Kristen yang berusaha menyebarkan agama dan peradaban Barat. Tokoh-tokoh seperti David Livingstone dan Henry Morton Stanley menjadi simbol eksplorasi Afrika. Namun di balik misi ilmiah dan keagamaan itu terdapat kepentingan ekonomi dan politik untuk membuka jalan bagi kolonialisme dan juga gerakan penjajahan Eropa yang ada di Afrika, mengikuti jalur perdagangan lama yang telah dikuasai penduduk Afrika. Pada akhirnya kontak ini membuka jalan bagi penakluk dan pembentuk kekuasaan kolonial Eropa di Afrika pada abad ke-19. Kemudian perbudakan bangsa Afrika. Perbudakan di Afrika sudah ada jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Awalnya perbudakan bersifat lokal, tawanan perang dijadikan budak atau bekerja untuk keluarga pemenang perang. Namun setelah Islam masuk, perdagangan budak mulai meluas hingga ke timur tengah melalui jalur Trans-Sahara dan Laut Merah. Puncak perbudakan terjadi setelah bangsa Eropa datang dan membuka jalur perdagangan Atlantik. Orang-orang Afrika diperjualbelikan secara massal untuk dijadikan tenaga kerja di perkebunan Amerika dan Karibia. Kondisi kapal yang mengangkut mereka sangat tidak manusiawi, banyak yang meninggal di tengah perjalanan. Inggris, Prancis, Belanda, dan Portugal menjadi negara utama dalam perdagangan ini. Akibatnya jutaan penduduk Afrika kehilangan kebebasan dan nyawa, sementara kehidupan sosial dan politik mereka hancur setelah abad ke-19. Perbudakan mulai dihapus secara bertahap, tetapi dampak sosial ekonominya masih terasa hingga masa kolonial dan setelah kemerdekaan Afrika. Baik, sekian yang saya sampaikan. Terima kasih.